Pria dengan 2 anak ini adalah dalang penipuan investasi terbesar sepanjang sejarah. Bernard Lawrence Madoff atau Bernie Madoff mendapatkan hukuman karena rekayasa penipuan dengan skema Ponzi yang diperkirakan mencapai 64,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 946,47 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.606 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lahir pada tanggal 29 April tahun 1938 di Queens, New York, Amerika Serikat. Bernie Madoff adalah pengusaha dan mantan kepala dari bursa saham Nasdaq. Ia mulai membangun firma Wall Street Bernard L. Madoff Investment Securities pada tahun 1960 dan merupakan direkturnya sampai tanggal 11 Desember tahun 2008. Ketika ia ditahan dan didakwa atas penipuan sekuritas. Pada tanggal 12 Maret tahun 2009, Madoff mengaku bersalah atas 11 tuduhan kejahatan menipu ribuan investor melalui skema Ponzi secara besar-besaran. Skema Ponzi sendiri adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema ini dicetuskan oleh Charles Ponzi, yang kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920. Penyidik federal memperkirakan kerugian para nasabah termasuk keuntungan palsu bernilai hampir 65 miliar dolar atau sekitar 900 triliun rupiah lebih. Walaupun pada awalnya ditahan di apartemennya di Manhattan, namun Madoff akhirnya dipenjarakan setelah bandingnya diterima di mahkamah terbuka. Ia mungkin terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dalam penjara, serta dituntut membayar ganti rugi sebanyak 170 miliar dolar. Selama ini, reputasinya amat bagus, sekaligus membolehkan para investor termasuk Badan Amal Yahudi menyimpan miliaran dolar uang kepadanya. Firma Madoff merupakan salah satu bisnis penggerak pasar terbesar di Wall Street, ke-6 terbesar pada tahun 2008, yang selalu berfungsi sebagai penyedia pasaran ketiga, yang melangkahi perusahaan spesialis dengan melaksanakan perintah transaksi luar bursa secara langsung dari makelar eceran. Perusahaan tersebut juga mempunyai bagian pengurusan investasi dan nasihat yang menjadi tumpuan taktik penipuan. Kejahatan Bernard Madoff diungkapkan kepada pihak berwenang oleh 2 putranya Mark dan Andrew pada 2008. 2 putra Madoff bukan dari bagian skema tersebut. Penipuan itu juga mengungkap lubang yang ada di The US Securities and Exchange Commission (SEC), atau Komisi Sekuritas dan Bursa AS karena lalai dan tidak mampu dalam melakukan pemeriksaan. Madoff menuturkan, kalau penipuannya dimulai pada awal 1990-an. Akan tetapi, jaksa dan banyak korban percaya itu dimulai lebih awal. Para investor terpesona oleh keuntungan tahunan 2 digit yang mantap yang tampaknya dihasilkan Madoff. Orang lain menilai itu mustahil untuk ditiru dan dijelaskan.
Uang tersebut membantu Madoff dan istrinya Ruth menikmati kemewahan seperti penthouse Manhattan, villa Prancis, mobil dan kapal pesiar mahal dengan total kekayaan sekitar 825 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, tak seorang pun keluarga dekat Madoff yang berada di ruang sidang Manhattan ketika Hakim Distrik Denny Chin menghukumnya. Selain itu, tidak ada keluarga, teman, atau pendukung yang mengirimkan surat yang membuktikan karakter baik dan perbuatannya untuk mendukung keringanan hukuman. Madoff lulus dari Universitas Hofstra pada 1960 dan menghadiri sekolah hukum Brooklyn sebelum berhenti. Pada tahun yang sama ia memulai Bernard L. Madoff Investment Securities dengan menggunakan tabungannya sebesar 500 dolar Amerika Serikat dan ruang kantor yang dipinjam dari ayah mertuanya. Madoff memulai dari yang kecil, menjual saham penny di pasar over the counter. Pada awal 1970, ia menjadi salah satu dari 5 pialang dalam sistem perdagangan Nasdaq. Madoff menganjurkan persaingan pasar lebih besar, pada saat Bursa Efek New York masih mendominasi perdagangan, dan menjadi kekuatan awal di perdagangan elektronik. Madoff tampak sukses, dan pelanggan senang. Namun, hal itu tidak nyata. Jaksa penuntut mengatakan Madoff dan stafnya mengirim konfirmasi palsu kepada klien untuk perdagangan yang tidak pernah dia lakukan, dan pernyataan akun palsu untuk mendokumentasikan keuntungan yang tidak pernah dia hasilkan. Madoff mengaku kadang-kadang masuk ke rekeningnya di JP Morgan Chase untuk membayar pelanggan yang menginginkan uang mereka kembali. Dari tahun 1992 hingga 2008, SEC menerima 6 keluhan yang menaikkan tanda bahaya yang signifikan tentang Madoff. Dan apakah dia memperdagangkan sesuatu, tetapi tidak pernah mengambil langkah dasar untuk mencari tahu apa yang dia lakukan, kata Inspektur Jenderal David Coates kemudian. Semua runtuh pada musim gugur tahun 2008, ketika krisis keuangan global melanda dan banyak investor menuntut untuk menguangkan. Madoff tidak dapat memenuhi permintaan penebusan senilai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 102,28 triliun rupiah. Bernard Madoff yang dihukum karena menjalankan skema Ponzi terbesar dalam sejarah meninggal dunia pada Rabu, tanggal 14 April tahun 2021. Bernard Madoff meninggal dalam usia 82 tahun di penjara federal saat menjalani hukuman penjara 150 tahun. Hal itu seperti disampaikan Biro Penjara Amerika Serikat. Madoff menderita gagal ginjal kronis dan beberapa penyakit medis lainnya. Ia ditahan di penjara federal di Buckner, North Carolina setelah mendapatkan hukuman 150 tahun penjara pada Juni tahun 2009.